Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang kinematika bagian kedua. Ini materi-materi yang akan kita bahas hari ini. Pertama, kecepatan dan kelajuan. Apa sih bedanya kecepatan dan kelajuan? Kalian pernah melihat gambar ini? Ini adalah gambar speedometer yang ada di motor atau mobil kita, menunjukkan apa? Kecepatan atau kelajuan. Bagaimana rumus kecepatan dan kelajuan? Di mana perbedaannya? Kalau kita melihat di sini, kecepatan itu nanti erat kaitannya dengan perpindahan. Kalau kelajuan itu erat kaitannya dengan jarak. Nah, semuanya dibagi selang waktu. Coba pahami lebih lanjut ya. Gerak relatif. Nah, ternyata gerak itu bersifat relatif, tergantung acuan yang menjadi patokan geraknya itu siapa. Dua orang berbeda melihat seseorang bergerak. Apakah keduanya menyimpulkan hal yang sama tentang gerak suatu benda itu? Coba lihat peristiwa ini. Yang pertama, motor bergerak dengan kecepatan 45 km per jam ke barat. Itu menurut siapa? Dan bis dengan kecepatan 50 km per jam ke barat juga. Itu menurut siapa? Pasti kalau lihat di sini dia menurut orang yang ada diam di tanah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah sopir bis melihat bahwa ibu yang dibonceng bergerak terhadapnya? Yang kedua, apakah bapak yang membonceng ibu melihat bahwa ibu yang diboncengnya bergerak terhadapnya? Gerak ibu menurut sopir bis ternyata berbeda dengan gerak ibu menurut bapak yang memboncengnya. Gerak relatif ibu terhadap bapak berbeda dengan gerak relatif ibu terhadap supir bis, sehingga gerak bersifat relatif karena ditentukan oleh kerangka acuan atau patokan yang mengamati fenomena tersebut. Nah, begitu pula dengan peristiwa ini anak-anak ya. Nah, di sini orang yang ada di tanah mengukur kecepatan pesawat atau kelajuan pesawat di udara yang tenang 800 km per jam. Di udara dengan kecepatan angin 40 km per jam, dia mengukur kecepatan atau kelajuan pesawat adalah 840 km per jam. Dan sebaliknya, dengan kecepatan angin 40 km per jam, dia juga mengukur ternyata laju pesawat bisa di angka 660 km per jam. Coba kalian coba kira-kira yang A dan C ini isinya berapa? Nah, kecepatan benda terhadap suatu kerangka acuan yang berbeda sebenarnya merupakan hasil penjumlahan vektor kecepatan. Contohnya seperti ini. Pi PT sama dengan Pi PU ditambah Pi UT. Pi PT itu berarti kecepatan pesawat terhadap tanah, Pi PU kecepatan pesawat terhadap udara, dan Pi UT berarti kecepatan udara terhadap tanah. Jadi itu hasil penjumlahan. Silakan dipahami ya. Kemudian kecepatan dan kelajuan sesaat itu apa? Kalau kita bicara kelajuan sesaat, itu adalah kelajuan pada suatu waktu tertentu atau kelajuan pada suatu titik dari lintasan benda. Kecepatan pada waktu tertentu disebut sebagai kecepatan sesaat. Nah, speedometer ini kan kadang menunjukkan angka 40, 60, tidak terus di 60, tidak terus di 40 gitu ya. Tapi setiap saat dia berubah. Nah, kecepatan di titik tertentu, saat tertentu, itulah yang disebut kecepatan dan kelajuan sesaat. Contoh misalkan ada yang namanya radar gun gitu ya di jalan tol itu. Jadi ini adalah alat untuk mengukur kelajuan. Misalkan di sini tertulis gitu ya, maksimum 80 km per jam. Berarti kelajuan mobil di titik itu tidak boleh lebih dari angka yang tertera. Nah, ini adalah kecepatan dan kelajuan rata-rata kalau kita mau buat rumusnya. Anak-anak lihat di sini. Kecepatan rata-rata itu perpindahan dibagi selang waktu. Kelajuan rata-rata jarak total dibagi selang waktu. Kamu sudah mengetahui bedanya perpindahan dan jarak total. Nah, di sini kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus. Delta X ini apa? Delta X ini adalah perubahan posisi di sumbu X. X akhir berarti posisi akhir, X awal berarti posisi awal. Kemudian, coba kalian amati peristiwa ini ya. Seseorang bersepeda dari O ke A, ke B, ke A, ke O, ke C gitu ya. Berapa jarak totalnya, berapa perpindahannya, nanti kalian diminta untuk menghitung kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Lihat, kecepatan rata-rata bisa negatif, tapi negatif ini bukan menunjukkan angkanya di bawah 0 gitu ya. Negatif ini hanya menunjukkan posisi gitu ya, hanya menunjukkan posisi. Nah, kalau di sini negatif itu karena posisi akhir benda ada di sebelah barat, yaitu di toko fisika gitu ya, di sebelah barat dari titik O. Oke, nah ini silakan dibaca ya. Jika memungkinkan silakan dikerjakan. Kemudian yang ini juga kalian diminta untuk mendefinisikan percepatan dari sebuah ilustrasi seseorang yang bergerak lurus gitu ya. Apakah dia mengalami percepatan atau tidak? Grafiknya ditunjukkan seperti ini. Ada grafik kecepatan, ada grafik waktu.
Selama 10 detik, lajunya itu kalau digambarkan grafiknya seperti ini. Coba kalian jawab beberapa pertanyaan yang muncul di sini. Berapa kecepatan maksimumnya, berapa lama dia mempertahankannya, semuanya nanti akan diminta dijawab di lembar kerja. Nah, yang ini silakan dicoba ya, berapa perubahan kecepatan dari T 2 detik hingga 4 detik dan selanjutnya. Dan ini adalah persamaan untuk percepatan. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan, yaitu selisih antara kecepatan akhir dengan kecepatan awal dalam suatu waktu tertentu. A sama dengan delta P per delta T. Vt dikurangi V0, ini artinya kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktunya. Oke, nah ini kalian juga diminta cek pemahaman. Ada 3 gambar seperti ini. Apakah ketiga mobil mengalami percepatan? Jelaskan jawaban kalian. Boleh jawab di kolom komentar YouTube ini ya. Tuliskan nama dan kelasnya lalu jawabannya. Oke, terima kasih. Kalian akan selanjutnya diminta untuk mengisi tugas yang ada di sini. Nah, nanti ini semua akan Bapak kirim ke Google Classroom. Silahkan menjawab di Google Classroom dengan berkelompok 2 orang. Ya, 1 dan 2, tapi mengerjakan dan mengirimkannya tetap masing-masing. Terima kasih, sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.